frozen yogurt stick. Hah? Ada yang baru lagi? Ini nggak bisa didiemin. Let's go. Halo guys semuanya. Kalian udah pada tahu belum kalau ada acara baru ngemil yogurt dengan cara dibekuin? Kemana aja Rapi? Langsung aja kita coba guys. Bim salah bim yogurt stick. Ini dia guys, Cimory yogurt stick rasa strawberry. Langsung aja nanti gue mau bekuin si Cimory yogurt stick ini yang rasa strawberry guys. Sekarang temenin gue dorong-dorong tutut. Ini gue mau masukin ke dalam kulkas. Dorong-dorong tutut. Oke, ini gue udah tekan di depan kulkas. Langsung aja gue masukin ke dalam freezer ya. Kita tunggu sekitar 5 jam. Nanti Cimory yogurt stick ini tuh bakalan beku. Singkat cerita ini gue udah nunggu dan ternyata udah beku guys. Langsung aja kita santap Cimory yogurt stick yang udah beku. Gue tuh baru tahu kalau Cimory yogurt stick ini bisa dibekuin gini. Yuk cobain dulu guys. Penasaran banget gue sama rasa Cimory yogurt stick dibekuin. Wah, dibekuin gini tuh tambah enak ternyata. Kan bener ekspektasi gue bakalan jadi lebih enak. Yang suka beku-bekuin makanan ini cocok banget buat kalian nih. Yogurtnya tuh creamy dan nyegerin banget. Yang bikin tambah wow lagi, Cimory yogurt stick ini tuh harganya cuma 3 ribuan aja loh guys. Kemarin gue langsung stok banyak beli di TikTok Shop Cimory Indonesia. Menurut gue sih langsung borong dan cobain frozen yogurt stick cara baru ngemil nyegerin dan pastinya sehat. Makasih udah nonton, dadah bye bye. Cobain macem-macem mochi yang gue beli. Halo guys semuanya. Ini gue udah ngumpulin macem-macem mochi. Oke, ini mochi yang pertama gue beli di Solo, namanya Daifuku Mochi. Isinya 2, harganya 20.000. Dan ini masih hangat banget sampai kelihatan embunnya. Waduh, nempel. Dia lucu banget, bentuknya cabi gitu guys mochinya. Oke, first bite ya. Mochi Daifuku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalamnya kayak gini guys, bener-bener lumer banget coklatnya. Tadi suapan pertama tuh gue langsung kena stroberinya dan stroberi tuh asem banget. Tapi enak sih, perpaduannya cocok banget. Sebenarnya isiannya enak, dalamnya tuh coklat sama stroberi, perpaduannya pas. Tapi gue gak suka sama mochinya ini, teksturnya lengket. Yang Daifuku Mochi ini gue rating 7/10. Lanjut, sekarang gue mau cobain ini mochi o namanya. Ini tuh ada beberapa jenis mochi ya di dalamnya. Gue beli ada 6 varian. Ini ada green tea, ada oreo, ada keju, durian, coklat, ada rasa taro. Rasa yang pertama gue cobain yang rasa pernah ada. Rasa keju ya guys. Oh, dibentuknya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kulit mochinya gue suka dibandingkan yang tadi, karena yang ini tuh kulitnya tuh bener-bener ciwi, kenyal gitu, nggak lengket di mulut. Terus dalamnya ini nih rasa kejunya tuh mirip-mirip bapia keju yang premium. Pembaluannya pas banget. Bapia kejunya gue rating 8,5/10. Di satu kotak ini tadi tuh gue beli 60.000 dapat 6 pieces. Next, sekarang gue mau cobain yang rasa oreo. Biasanya tuh gue beli mochi waktu di puncak. Banyak banget yang jualan si mochi ini guys di puncak. Enak banget. Sekarang mah udah dijual di mana aja ya. Dia ini bubuknya lebih nempel dibandingkan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini feelingnya dia tuh lebih padat dibandingkan yang keju tadi. Kalau keju tadi tuh lebih ambiar. Oreonya ini juga nggak terlalu manis menurut gua, karena dia tuh ada campuran kacangnya guys. Dua-duanya tuh sama-sama seimbang gitu rasanya. Yang Oreo ini gue rating 8,6/10. Nah, ini gue mau cobain yang rasa dodol durian. Gue tuh pecinta banget sama durian guys. Di sini ada yang pecinta sama durian. First bite. Isiannya tuh bener-bener dodol. Jadi tuh dia juga lengket gitu loh ke kulit si mochinya. Jadi kemana-mana pun dia ngikut. Kayak gue sama doi. Bercanda. Enak banget. Durian gue rating 9/10. Next, sekarang gue mau cobain sate mochi. Gue nggak tahu sebenarnya bedanya dango mochi sama yang sate beginian tuh apa. Di dalamnya ini kita dapat saus kayak cream cheese gitu sama crumble red velvet. Kita colek dulu cream cheese-nya. Sekarang campurin crumble red velvetnya. Gini guys penampakannya kalau dicocol-cocol. Gigitan pertama. Sebenarnya gue suka sama cream cheese-nya, ini enak, manisnya nggak terlalu strong. Tapi yang mengganggu aja itu tuh yang si crumble red velvet ini. Kalau dipakein si cream cheese-nya aja tuh enak banget. Mochinya tuh nggak manis, jadi manisnya tuh dari si cream cheese ini. Dan gue juga suka sama experience-nya. Kita harus kayak nyocol-nyocol cream cheese sama crumble red velvetnya. Jadi kayak asik gitu loh. Ini sate mochinya gue rating 7,5/10. Lanjut, sekarang gue mau cobain ini namanya mochi heitang. Ada cut palm sugar mochi. Ini kayak ada bubuknya gitu. Jadi mochinya dicocol pakai si bubuknya ini. Ini heitangnya gue beli harganya 18.000, udah dapet si bubuknya ini. Lucu banget ini bentuknya guys. Gue mau cobain dulu tanpa bubuk palm sugarnya. Ini mochi yang ada rasa-rasa kacangnya. Ya, ini di luarnya rasa kacangnya. Sekarang gue cocolin pakai palm sugarnya.
Lebih enak lagi makannya sama ayam. Comfort food gitu. Heitang mochinya gue rating 9,5/10. Last but not least, gue mau cobain sate mochi tapi pakai saus coklat sama ada sambal Oreo. Dicocol dulu kayak gini. Ini mochinya ada rasa asinnya. Coba enak kok. Ada rasa gurih sama rasa manisnya jadi satu. Sekarang gue cocol coklatnya, cocol ke sambal Oreo. Ini manisnya lebih dahsyat guys, karena coklatnya udah manis, Oreo juga udah manis, enak kok. Tapi gue lebih suka cuman pakai si coklatnya aja gitu, nggak usah pakai si Oreo-nya. Ini sate mochi coklatnya gue rating 8/10. Oke guys, gini dulu ya, kira-kira gue harus coba makan serba apa lagi. Komen di samping. Makasih udah nonton, dadah, bye-bye. Cobain jajanan-jajanan yang ada di Taman Jaya Wijaya Mojosongo. Halo guys semuanya. Jadi hari ini gue mau jajan lagi, jajannya di Taman Jaya Wijaya. Pertama gue jajan churros, ini churros kesukaan gue. Rasanya enak, cuma 10 ribuan. Kemarin tuh gue cobain yang saus coklat, tapi sekarang gue mau cobain yang saus keju juga. Di atasnya ditaburin gula halus sama cinnamon. Cobain dulu nih yang coklatnya. Wah rasanya enak guys. Ini gak pernah salah deh churros yang ada di Taman Jaya Wijaya. Dicampur sama saus keju ternyata juga enak, sama-sama enak. Churrosnya gue rating 9/10. Abis mau cari yang seger-seger. Mampir ke Alfamart dulu, kira-kira apa yang seger-seger. Oh ini ada kopi ABC rasa klepon, gue baru tahu. Gue cobain satu nah ternyata kata masnya tuh kalau misalkan tambah 3.000 kalian bisa dapetin 2 bag kopi ABC rasa klepon. Promo hanya di Alfamart. Periode promonya dari tanggal 1 sampai 15 September 2023. Nah satu bag ini tuh di dalamnya ada 5 kopi ABC rasa klepon. Oke nggak pakai lama lagi, gue mau langsung seduh kopi ABC rasa klepon ini. Nah ternyata si kopi ABC rasa si klepon ini dia itu tuh bisa larut pakai air dingin. Kan gue jadi kepo ya, apakah bisa? Ini gue seduh pakai air dingin, langsung aja gue mau aduk bate cokolate. Biar tambah seger ini gue kasih es batu lagi. Dan bener dong larut loh. Rasanya juga enak banget, harum pandan, terus gurih kelapa sama ada manis aren yang pas. Dia tuh nggak terlalu manis gitu loh jadinya si kopinya itu. Ini kopinya enak sih, paduan sempurna kopi susu dengan rasa legit Nusantara. Jadi bikin melek culture. Lanjut jajan-jajannya, ini gue mau cobain wonton. Jadi ini tuh pangsit rebus, di atasnya dikasih sambal, terus di atasnya dikasih lagi pangsit goreng. Satu bungkus isi 5, ini harganya 10.000 aja. Gue minta yang super duper pedes dan ini nikmat banget guys, mantul, nagih banget pedesnya. Wontonnya gue rating 9,2/10. Tapi makanya alon-alon ya guys, jangan sampai watu-watu kayak gue. Lanjut jajannya, ini gue jajan otak-otak. Harga 5.000 dapat 5 otak-otak. Ini waktu gue buka mencolok semua. Fresh kriuk dulu kali ya, seret. Pakein saus sambal, wah rasanya tambah enak pol guys. Ini otak-otaknya gue suka banget, crispy di luar, soft di dalam, tapi ada aftertaste-nya tuh yang agak pahit. Tapi pahitnya tuh bukan yang merusak rasa, jadi oke lah. 8/10. Habis itu gue cobain kentang spiral yang harga itu cuma 5.000 doang. Ini gue pakai taburan bumbu yang rasa barbecue. Wah panjang banget guys kentang spiralnya, dan ini tuh crispy banget, gurih juga, enak banget. Gue rating 9/10. Ternyata di sini juga ada singkong ya, udah gue tumbas singkong goreng. Gue minta pedes aja taburan bumbunya. Ini harga satu porsinya 10.000. Dan menurut gue bumbunya tuh nggak terlalu pedes. Singkongnya agak keras di pinggirannya, tapi dalamnya tuh lembut. Singkongnya gue rating 8,5%. Terakhir gue mau cobain kue bantal dan cakwe. Kalau di daerah kan namanya apa? Odading kah? Ini tuh kayak roti goreng gitu, di atasnya tuh ada wijennya. Makanya dicampurin pakai si kopi ABC rasa klepon ini tambah nikmat guys. Satu kue bantalnya harga 2.000, gue rating 8/10. Abis itu gue cobain cakwenya. Ini nggak dapet caosnya ya cakwenya. Cakwenya juga enak, gurih, tapi kurang cukanya aja caosnya yang warna merah itu. Cakwenya gue rating 8,5/10. Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Hari ini gue mau coba popcorn plus 4 macam dipping yang beda-beda. Halo guys semuanya. Oke, kita beli dulu popcornnya di Alfamart atau Alfabidi. Nah ini gue beli popcornnya dari Garuda Popcorn. Mereka sekarang udah ganti packaging baru. Sampai rumah gue langsung buat popcornnya. Ini gue dibantu sama Lido. Tinggal masukin aja popcornnya, tutup, praktis, tinggal pop. Wah ini popcornnya udah meletup-meletup guys. Ini popcornnya dimakan tanpa dipping saus aja udah enak banget. Apalagi nanti kalau udah dipakein ya. Pertama kita mau campur pakai keju. Ini popcornnya mau kita langsung pakein saus kejunya. Wah rasanya enak pol guys. Kejunya tuh langsung melt sama popcornnya, yang perpaduannya tuh jadi gak terlalu asin dan kecut. Terus abis itu yang kedua saus karamel. Wah ini enak sih perpaduannya, saus karamel yang manis sama popcornnya tuh crispy the best. Yang ketiga ini dicampur sama saus coklat. Tinggal dicolek aja ke sausnya. Wah rasanya yang ini enak pol juga guys. Coklatnya tuh manis tapi pas, nggak bikin giung. Yang terakhir dicampur puding. Kalau ini ada tekstur kenyal-kenyalnya dari pudingnya, apalagi ditambah popcorn Garuda yang crunchy. Dari keempat dipping saus ini kita paling suka saus keju. Surprisingly rasanya enak pol guys. Oke guys, gini dulu ya, makasih udah nonton. Dadah, bye-bye. Mau dibawa kemana popcorn gua? Popcornnya apa aja yang gue makan jajanan viral di PRJ 2023. Halo guys semuanya. Nah hari ini gue mau kulineran di PRJ. Apa aja jajanan yang viral di sini? Ini gue udah sampai di PRJ, as always rame banget ya guys. Pertama gue beli rujak mangga. Ini mangganya dipakein bumbu rujak, terus dikasih
dikasih topping garamnya. Wah, rasanya enak guys. Ada rasa asem kecut dari mangganya, terus pedesnya dari sambal rujaknya. Gue beli rujak mangga ini harga 30.000, gue rating 8,5/10. Next, gue beli kue pukis. Ini 12.500 isi 5. Jadi satu kue pukisnya itu 2.500. Nah, kalau di daerah kalian namanya kue pukis apa kue pancong nih? Soalnya beda-beda. Gue cobain yang rasa keju, kuenya lembut, terus keju juga melimpah. Rating 8,8/10. Kalau di PRJ nggak mampir dulu ke boothnya teh gelas, gue mau beli semua variannya. Ada yang teh gelas botol sama teh gelas big 2.000 yang cup begini. Satu bag begini dapat 5 teh gelas, harga 10.000 doang. Oke, kita minum dulu teh gelasnya. Ini ada yang botol sama gelas, ada yang berry blend tea juga nih varian terbarunya. Terus juga ada honey lemon tea. Yang teh gelas bignya ada varian buah tropis, mawar sama peach. Oke, kita amunisi dulu ya. Kita minum teh gelas seger banget. Kalau di PRJ nggak beli kerak telur belum abdol. Ini gue beli kerak telur. Ini kerak telurnya satu porsi harga 35.000. Seperti biasa ada serundeng, terus juga ada ketan. Nah, kalau kata abangnya ini kalau misalkan nggak pakai ketan nanti nggak bisa nempel kayak begini. Kalau pakai nasi biasa kerak telurnya nanti ucul, tumpah. Di atasnya dikasih bawang goreng sama gue minta cabe biar tambah pedes karena gue sukanya pedes-pedes. Ih, mantap loh guys kalau ditambahin sama lombok hijau. Terus yang bikin enak juga ada serundeng dan bawang gorengnya tambah maknyus. Kerak telurnya gue rating 8,2/10. Wah, ada yang bakar sate ayam nih. Akhirnya gue tergoda mau beli sate ayamnya. Ini satu porsi sate ayam nggak pakai nasi, nggak pakai lontong, itu harganya 35.000. Di dalamnya dapat 8 tusuk. Terus kita juga dapat ini guys, sambal bawang. Terus tekstur ayamnya juga juicy, lembut, nggak alot. Dibuat dibakarnya dengan cinta soalnya ini tuh nggak gosong satenya. Tingkat kematangannya pas. Ini sate ayamnya gue rating 9/10. Lanjut lagi kulinerannya. Ini gue beli bakso goreng jumbo. Nah, ini gue beli satu bakso goreng yang jumbo harganya 45.000. Ternyata bakso goreng jumbonya ini ada sausnya juga. Kita dikasih saus guys. Wah, tambah enak pol guys kalau dikasih sama saus. Dia crispy di luar, soft di dalam. Terus baksonya juga dagingnya berasa banget. Rating 9,2/10. Worth it lah ya dengan harganya segitu. Next, sekarang gue mau beli yang manis-manis. Gue mau beli hotdog ice cream. Nah, di atasnya tuh ada es krim vanilla, es krim coklat, sama es krim strawberry. Karena gue paling suka es krim itu yang vanilla. Gue cobain vanilla dulu, strawberry, abis itu yang coklat. Semuanya enak tiga-tiganya, tapi gue lebih suka yang vanilla. Harga 20.000, gue rating 8,2/10. Oke, ini gue mau balik lagi ke booth teh gelas. Gue mau cobain varian barunya teh gelas yang berry blend. Tadi tuh gue nggak sempet cobain dan ternyata rasa yang barunya ini tuh enak banget. Jadi favorit gue guys yang berry blend. Nah, yang botol 500 ml ada varian baru orange citrus sama grass jelly and aloe vera tea. Cobain juga teh gelas yang big. Ini yang rasa buah tropis. Ini juga enak banget, seger. Wah, ternyata jam 7 tuh ada karnival di PRJ. Gue baru pertama kali ngeliat karnival di PRJ. Mewah banget, lucu-lucu banget guys. Apalagi boothnya teh gelas bener-bener terkeren. Emang boleh ya sekeren ini? Oke guys, gini dulu ya. Makasih udah nonton. Dadah, bye-bye.